Selamat datang. Di video kali ini saya mau bahas tentang ganti oli motor. Kan orang-orang kebanyakan ya di luar sana itu mematok untuk pergantian oli motor itu berpatokan pada odometer. Itu yang kilometer jarak tempuh berdasarkan kecepatan itu. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita menentukan waktu ganti oli yang pas kalau odometernya mati? Nah, kan pusing kan, kebanyakan orang kira-kira aja ya 1 bulan atau 2 bulan, tahu-tahu olinya habis, oli mesinnya. Nah, kan jadi buang-buang uang nanti turun mesin. Nah, di sini saya dapat satu metode ya, berdasarkan perhitungan saya sendiri lah, siapa tahu nanti di pikiran teman-teman juga oh ya masuk akal gitu. Jadi motor saya itu motor Beat injeksi ESP, itu odometernya juga mati. Nah, metode yang saya gunakan tuh kayak gini. Pertama itu kita cari referensi dulu, referensi tentang oli mesin yang kita pakai itu umur pakainya berapa kilometer sih. Kalau saya cari referensi yang universal aja, itu dari website hondacengkareng.com. Itu di sana ditulis pergantian oli pada motor Honda itu berkisar pada 4000 km. Kalau dari website bis.gridauto.com itu di sana ditulis motor matic Yamaha itu sebaiknya melakukan pergantian oli di jarak tempuh sekitar 3000 km. Nah, dari situ kita ambil tengah-tengahnya aja lah, nanti kita pakai yang 3000 atau 4000. Tapi juga tergantung dari olinya tadi, oli yang kita pakai. Oli yang kita pakai kan di sana biasanya kalau kita browsing adalah umur pakainya itu berapa kilometer. Nah, yang kedua itu kita cari tahu dulu motor kita itu konsumsi bahan bakarnya itu per liter, per 1 liter bahan bakar itu bisa menempuh jarak berapa kilometer kira-kira aja. Nah, ini referensi juga saya dapat dari website hondacengkareng.com. Itu Honda Beat ESP saya itu konsumsi bahan bakarnya itu 1 liter dapat 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak sekitar 58 km. Itu kalau bagus ya mesinnya, kalau optimal. Tapi saya turunin dikit aja, saya pakai angka 50 km per liter. Jadi dapat kita simpulkan 1 liter yang dikonsumsi si motor, 1 liter bahan bakar itu sama dengan 50 km jarak tempuh. Kan odometernya mati kan tadi. Jadi kita pakai patokan konsumsi bahan bakarnya berapa liter. Nah, sekarang tinggal dihitung konsumsi bahan bakarnya rata-rata per hari itu kita habis berapa liter. Semisal saya per hari rata-rata itu habis 1 liter dikalikan 30 1 bulan. Jadi 1 bulannya motor saya itu menghabiskan 30 liter bahan bakar. Nah, itu 30 liter bahan bakar tadi dikonversikan ke kilometer. Jadi 30 kali tadi 50 km per liter tadi konsumsi bahan bakar motor Beatnya. 30 kali 50 jadi 1500 km. Nah, dari situ dapat disimpulkan motor Beat saya itu selama 1 bulan menghabiskan 30 liter bahan bakar sama dengan 1500 km jarak tempuh. Itu buat kira-kira, kan odometernya mati tadi. Kalau olinya harus kita ganti di angka 3000 km, berarti motor Beat saya harus ganti oli 2 bulan sekali. 1500 1 bulan, 3000 berarti 2 bulan. Kalau olinya bagus, jadi semisal masa pakainya 4000 km, berarti motor Beat saya ya sekitar 2,5 bulan sekali ganti oli.
Nah, menurut saya, metode yang saya buat ini, yang saya pakai ini, hitungan ini, itu cocok juga buat kalian yang hidup di perkotaan. Kan kendaraan kalian kan setiap hari jarak tempuhnya kan nggak jauh, tapi kena macet, terus beban berat, semisal naik turun gunung, jarak tempuhnya nggak jauh, tapi konsumsi bahan bakarnya tinggi. Nah, itu kan jadi nggak cocok ya patokan, kalau odometer dijadikan patokan untuk ganti oli selanjutnya. Nah, dari sinilah metode ini menurutku cocok buat kalian. Karena tadi jarak tempuhnya sedikit, tapi mesinnya kerja keras terus, jadi konsumsi bahan bakarnya tinggi. Nah, di Excel ini udah saya kasih contoh juga buat teman-teman yang mau download, mau lihat-lihat. Nah, di sini saya sudah buat contoh semisal yang kedua ini Astrea Grand buat ngarit suket. Dari website ini, itu Astrea Grand itu konsumsi bahan bakarnya itu 60 km per liter. Ketiklah di sini 60. Kemudian konsumsi bahan bakar per harinya rata-rata berapa? Misal ini 2 liter. Terus kolom ketiga, intensitas penggunaan motor selama 1 bulan. Nah, si motor ini tuh 1 bulan dipakai berapa hari? Misal 30 hari, tulis 30. Terus ini masa pakai oli mesin. Oli mesinnya itu masa pakainya berapa kilometer? Kalau 3.500 ya tulis 3.500, kalau 4.000 ya tulis 4.000. Nanti keluar deh hasilnya. Nah, nanti bakal keluar hasilnya. Waktu penggantian oli selanjutnya itu, atau intensitas penggunaan pergantian oli itu 1 bulan sekali. Nah, metode ini juga cocok buat menghitung part-part lain. Semisal oli gardan atau V-belt, CVT. Nah, di sini saya tulis ganti V-belt Matic. Misal ini konsumsi bahan bakarnya si motor ini semisal Matic ya 45 km per liter, itu udah boros 45. Terus ini konsumsi bahan bakarnya per hari rata-rata berapa? Di sini saya tulis 2 liter. Terus intensitas penggunaan motor dalam 1 bulan ini saya tulis 20 hari karena mungkin ya 5 hari kerja ya. Jadi 1 bulannya cuma 20 hari motornya dipakai. Terus masa pakai V-belt atau CVT-nya ini 24.000. Jadi penggantian V-beltnya kira-kira itu ada di 13,3 bulan. Ya 1 tahun lebih sedikit lah, 1 tahun lebih 1 bulan, 1 tahun lebih 2 bulan. Nah, jadi hitungan ini buat ngira-ngira aja. Kira-kira nanti V-belt kita atau CVT kita itu harus diganti berapa bulan sekali, berapa tahun. Ini 1 tahun. Jadi jangan sampai V-belt kita udah putus baru kita ganti. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih.